kita masih akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Nah, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang penggolongan senyawa hidrokarbon itu sendiri. Nah, untuk mengawalinya, jadi kita bahas sedikit tentang senyawa hidrokarbon. Dari namanya kan kita sudah bahas, jadi dia hanya terdiri dari senyawa atau atom unsur H dan C, yaitu hidrogen dan karbon. Tapi walaupun dia hanya terdiri dari dua senyawa ini, tapi yang perlu kalian ketahui, hidrokarbon ini merupakan Hidrokarbon ini merupakan kelompok senyawa yang sangat besar. Kenapa besar? Karena yang dimaksud besar di sini adalah mereka mempunyai senyawa yang sangat banyak. Jadi jenis hidrokarbon ini jumlahnya sangat banyak, jumlah jenis senyawa hidrokarbon seperti itu. Nah, kenapa bisa mempunyai jenis yang banyak? Karena memang kita kemarin sudah bahas tentang kekhasan atau keistimewaan atom C. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena keistimewaan atom C yang sudah kita bahas kemarin. Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan sebelum kita masuk ke penggolongan. Saya kenalkan dulu terkait rantai atom C, yang disebut sebagai rantai karbon. Jadi, apa itu rantai karbon? Rantai karbon atau rantai hidrokarbon. Nah, jadi memang karena sifat keistimewaan dari atom C ini, dia bisa membentuk, yang sudah kita bahas kemarin, dia bisa membentuk rantai karbon, bisa kita sebut seperti itu. Nah, karena dia bisa membentuk rantai karbon, jadi dia mempunyai jumlah senyawa hidrokarbon yang sangat banyak jenisnya, kurang lebih seperti itu. Nah, rantai karbon itu apa? Adalah ketika satu atom C berikatan satu sama lain, membentuk suatu rantai. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi karbon itu bisa membentuk suatu rantai dan dia akan berkombinasi dengan hidrogen supaya stabil dan dia akan membentuk suatu senyawa. Contohnya, semisal kita membuat rantai karbon C yang terdiri dari 4 atom C. Jadi ada 4 atom C, terus mereka akan berikatan satu sama lain. C itu kan mempunyai elektron valensi 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Misal di sini ada 4 atom C, terus kita akan membuat mereka menjadi suatu senyawa rantai hidrokarbon. Nah, gimana caranya mereka berikatan? Nah, salah. Nah, bagaimana mereka berikatan? Tadi kan ada 4. Nah, mereka akan berikatan. Ini dari C1, ini 4 untuk membedakan ya. Terus kemudian dia berikatan dengan atom C lain. Ini X, terus ini N. Biar untuk membedakan aja, sebenarnya mereka itu sama elektronnya, nggak ada perbedaan sama sekali. Oh, ini X. Nah, mereka bisa bergabung kayak gini. Nah, elektron-elektron yang sendiri-sendiri ini yang masih belum berikatan itu juga bisa ditempelin dengan atom C lain lagi. Jadi, kombinasi yang bisa dibentuk oleh atom C itu memang sangat banyak. Nah, apabila cuma terdiri dari 4 atom C, kurang lebih contoh yang paling sederhana rantainya seperti ini. Kemudian atom-atom yang masih sendirian itu akan, supaya ini kan belum stabil ya, ini belum stabil. Kalau cuma kayak gitu kan belum stabil, karena jumlah elektron di sekitar inti, di sekitar atom C itu belum 8. Ini masih untuk membedakan warnanya. Misal di sini C-nya di sekitar C masih cuma ada 6. Ini 6 juga 6. Ini malah
5. Jadi masih ini 5, yang ini 5 tadi lupa. Nah, itu seperti itu. Jadi itu belum stabil. Nah, wujud stabilnya gimana? Nah, tadi kan sudah terbentuk. Kita buat sama semua aja. X semua ya. Kurang lebih kan seperti ini. Nah, elektron yang masih sendirian dia akan berpasangan dengan atom hidrogen. Membuat rantai karbon itu cuma seperti ini, masih pengenalan. Nanti untuk lebih detailnya akan kita bahas pada beberapa jenis beberapa materi selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk menyederhanakannya kita bisa buat elektron yang digunakan sebagai ikatan itu menjadi dalam bentuk garis. Jadi H, C, ini ada H, kita gambarkan ulang itu boleh 4 ya. Ini H. Nah, kurang lebih seperti itu penyederhanaannya. Nah, itu bisa disederhanakan lagi menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu kita kelompokkan C-nya. Di sini misal kita buat untuk mempermudah, misal ini kita sebut C nomor 1, 2, 3, 4, misal seperti itu. Terus kemudian C nomor 1 dia berikatan dengan H sejumlah 1, 2, 3. Jadi CH3. C nomor 2 mengikat H sejumlah 2, CH2. C nomor 3 mengikat H sejumlah 3, CH2. Terus yang terakhir 3, CH3. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk pengenalan terkait rantai karbon seperti itu. Nah, setelah ini kita akan masuk ke penggolongannya itu seperti apa. Kita akan masuk ke materinya. Ya, adapun penggolongan senyawa itu kita bagi menjadi 3, yaitu jumlah ikatan, bentuk rantai, dan yang terakhir itu kedudukan atom C. Kita masuk yang pertama, ikatan tunggal. Jadi seperti yang sudah kita lihat tadi, pada rantai karbon itu ada 3 jenis ikatan, yaitu yang pertama ikatan tunggal. Ketika ikatan tunggal, bentar, ada pointer nggak tahu? Tidak ada. Ya udah. Jadi yang pertama itu ikatan tunggal. Nah, ikatan tunggal itu contohnya ada di kotak ini ya. Itu adalah contoh dari ikatan tunggal itu seperti apa. Nah, dalam ikatan tunggal, elektron yang digunakan untuk berpasangan itu jumlahnya 1. Dari masing-masing C itu hanya memberikan 1 elektron untuk berikatan. Seperti yang sudah kita lihat tadi, misal kayak gini, C seperti ini. Nah, ketika mereka berikatan itu C. Nah, ini yang kita sebut sebagai ikatan tunggal. Nah, ikatan tunggal ini namanya nanti akan ada penamaan. Nah, kita sebut juga, ini sepertinya sudah kita bahas di kelas 10 kalau tidak salah ya. Nah, itu namanya adalah alkana. Jadi senyawa hidrokarbon yang dia mempunyai ikatan tunggal saja, itu kita sebut sebagai rantai alkana. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dia juga ada sebutan lain, bukan sebutan sih, penggolongan lain juga. Jadi dalam ikatan tunggal ini kita sebut sebagai juga ikatan jenuh. Jadi untuk senyawa hidrokarbon yang dia hanya terdiri dari ikatan tunggal itu kita sebut sebagai ikatan jenuh. Nah, kita masuk ke untuk yang pertama, ini sudah clear untuk ikatan tunggal. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap ini penjelasan nama lainnya, kalau yang ikatan tunggal itu alkana, kalau yang ikatan rangkap 2 itu namanya adalah alkena. Nah, untuk alkena sendiri, jadi untuk penggolongan ikatan yang jenuh dan tidak jenuh, yang jenuh itu hanya dia yang memiliki ikatan tunggal, sedangkan yang dia memiliki ikatan rangkap, entah itu 2 atau 3, itu namanya adalah ikatan tak jenuh. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk ikatan rangkap sendiri
mekanisme dia berikatan juga kurang lebih sama, cuma bedanya ikatan yang jumlah elektron yang digunakan untuk berikatan itu masing-masing atom karbon menyumbangkan 2 elektron. Ini misal di sini kita ambil contoh sama lagi, misal ini titik ya untuk membedakan. Nah, yang mereka gunakan itu C yang pertama dia memberikan 2 elektron, C yang pertama memberikan 2 elektron, C yang kedua juga memberikan 2 elektron. Nah, ini akan membentuk 2 ikatan. Nah, bisa kita lihat di sini ada seperti itu. Terus yang terakhir adalah ikatan 3, rangkap 3, namanya adalah alkuna. Nah, dia juga termasuk dalam ikatan tak jenuh. Nah, mekanismenya ini kurang lebih sama seperti yang di atas, cuma bedanya ya intinya C-nya memberikan 3 elektron masing-masing, jadi terbentuk ikatan rangkap 3 seperti itu. Nah, kalau kalian lihat, perhatikan, jadi untuk mengidentifikasi suatu gambar itu apakah benar atau tidak, kita ingat-ingat jumlah elektron valensi dari C itu sendiri. C itu punya elektron valensi 4. Jadi dia hanya bisa berikatan dengan atom lain itu membentuk 4 ikatan. Nah, jadi otomatis kalau bisa kita sebut ikatan itu sebagai lengan, C itu cuma punya 4 lengan. Tidak mungkin itu C punya lengan yang lebih dari 4 ataupun kurang dari 4. Contoh yang pertama, contoh yang di alkana ya. C yang ini, C dia punya 4. Ini 1 2 3 4. Clear, benar. Terus yang ini juga coba kita lihat 1 2 3 4 4. Jadi gambar ini sudah benar. Nah, kalau yang rangkap gimana? Coba kita lihat. C yang ini 1 2 3 4. Nah, kalau rangkap kita hitung sebagai 2 ya. Jadi itu juga ada 4 dan seterusnya. Itu cuma untuk mengecek saja apakah gambar tersebut benar atau salah. Soalnya nanti berpengaruh di penamaan. Jadi nanti ada nama-namanya, setiap senyawa hidrokarbon itu mempunyai nama masing-masing. Ini yang pertama terkait jumlah ikatan. Terus selanjutnya tentang bentuk rantai. Nah, jadi kalau di sini sudah dijelaskan di gambar, jadi kurang lebih sudah terjelaskan secara rinci. Udah semua ya. Nah, berdasarkan bentuk rantai karbonnya, hidrokarbon digolongkan ke dalam hidrokarbon alifatik, alisiklik, dan aromatik. Jadi cuma ada 3 jenis. Nah, kalau alifatik itu nama lainnya atau lebih gampangnya itu adalah rantai terbuka. Rantai terbuka. Jadi rantai hidrokarbon yang terbentuk itu terbuka, tidak tertutup. Yang tertutup itu bagaimana? Yang tertutup contohnya adalah yang alisiklik. Rantai karbon tertutup. Nah, di sini contohnya, jadi tertutup. C-nya itu tidak ada ujungnya. Mereka membentuk suatu cincin. Dia membentuk suatu cincin. Nah, itu adalah tertutup. Kalau selain yang alisiklik atau yang terbuka, dalam arti terbuka, itu pasti dia masuknya di golongan jenis alifatik. Terus yang terakhir ini yang agak rumit. Ini namanya adalah aromatik. Untuk aromatik itu sendiri, aromatik penjelasannya itu sudah di bawah ini. Jadi berikatan konjugat. Ikatan konjugat. Berikatan konjugat itu seperti apa? Jadi dia membentuk suatu rantai tertutup. Dia rantai tertutup. Tapi cincin yang terbentuk itu merupakan ikatan tunggal dan rangkap dengan selang-seling. Selang-seling bagaimana? Coba kita lihat gambar yang ada di sini. Kita lihat ya. Nah, di sini ada suatu senyawa hidrokarbon
karbon, namanya adalah benzena. Ini sebenarnya gambar untuk garisnya, untuk kalau kalian bingung. Jadi setiap titik ini ini adalah C sebenarnya. Ini C, 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 dan C. Nah, jadi di sini terjadi ikatan, namun ikatannya itu berbeda dengan alifatik dan alisiklik. Jadi dia mempunyai ikatan rangkap di dalam cincinnya, dan ikatan rangkapnya itu adalah selang-seling. Sebagai contoh, ini antara C yang di sini dia membentuk, misal kita nomor dulu ya, misalnya 1, 2, 3, ini 4, 5, 6, misal seperti itu. Nah, antara C nomor 1 dan nomor 2 dia membentuk suatu ikatan rangkap. Sedangkan nomor 2 dengan nomor 3 dia cuma ikatan tunggal. Ini rangkap lagi, tunggal lagi, rangkap lagi, tunggal lagi. Jadi kalau yang aromatik itu harus berikatan konjugat, yaitu tunggal rangkap, dan itu harus selang-seling, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan juga lengan atom C jumlahnya tetap 4 dalam semua gambar ini. Bisa kalian cek sendiri, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir terkait posisi kedudukan dari atom C. Jadi atom C sendiri itu ada beberapa jenis. Jenisnya itu apa? Jadi atom C itu mempunyai ada jenisnya 4. Yang pertama adalah atom C karbon atau atom C primer, sekunder, tersier, dan yang terakhir adalah kuartener. Jadi mereka dibedakan menjadi jenis-jenis seperti itu hanya tergantung pada letaknya. Nah, ketika suatu atom C dia hanya berikatan dengan atom C lain, hanya punya satu, dia cuma berikatan dengan satu atom C lain, contohnya adalah ini, terus ini, dan ini. Nah, dia cuma berikatan dengan satu atom C lain. Dia cuma berikatan cuma berikatan dengan ini cuma berikatan dengan C yang ini, dan seterusnya. Nah, itu kita sebut sebagai atom C primer. Sedangkan atom C sekunder adalah ketika dia berikatan dengan dua atom C lain. Jadi dia berikatan dengan dua atom C lain. Sebagai contoh, itu ini, di situ ada lambangnya 2, ini dan ini. Jadi dia berikatan dengan dua atom C lain. Sedangkan tersier dia berikatan dengan 3 atom C lain. Contohnya adalah ini. Sedangkan yang terakhir kuartener adalah dia yang berikatan dengan 4 atom C lain. Kurang lebih seperti itu. Untuk gampangnya, ini cuma untuk gampangnya doang ya. Untuk gampangnya doang. Gampangnya saja. Jadi kalau atom C primer itu biasanya, bukan biasanya atau selalu sih, dia pasti membentuk CH3. Kalau cuma dalam hidrokarbon ya, kecuali nanti kalau ada kasus-kasus tertentu. Kalau ini yang primer pasti dalam bentuk itu. Kalau sekunder itu CH2. Kalau tersier itu CH. Sedangkan kalau kuartener dia udah nggak punya dia C saja, yaitu karena lengannya sudah dipakai untuk berikatan dengan 4 atom C lain. Jadi intinya, tapi definisinya kembali ke awal tadi ya. Ini hanya untuk membantu saja. Yang ini hanya untuk membantu. Salah. Hapus, kayak nggak bisa deh. Ya. Itu ya, primer itu CH3, kurang lebih seperti itu. Sekunder, tersier. Ini cuma untuk membantu aja, CH3, CH2 ya. Jenis-jenisnya ini sering keluar di ujian. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk materi ini kita cukupkan sampai penggolongan saja. Nah, nanti ini tadi sudah kita bahas sedikit. Ini sudah kita terkait ikatan jenuh dan tidak jenuh. Jadi kalau yang jenuh itu tunggal, ini rangkap. Tadi sudah kita bahas. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita
sampai di situ. Nah, pada video selanjutnya akan dibahas tentang, tadi kan kita sudah sedikit singgung terkait alkana, alkena, dan alkuna. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mereka secara lebih rinci, yaitu terkait tata namanya, reaksinya, terus kemudian hal-hal lain terkait tiga materi tersebut. Ini merupakan materi inti dari bab kita, ini intinya. Jadi silahkan yang materi awal dipahami terlebih dahulu karena itu sebagai dasar. Nanti ketika masuk ke materi ini supaya lebih mudah dalam memahaminya. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.